Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar karangan Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi nafa'anallahu bihi amin. Alhamdulillah sudah di halaman 10, bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Al-babus saminu fi dzikri syaitan. Bermula bab yang ke-8 itu pada menyebutkan setan. Kaifa yaslubul imana. Hal keadaan bagaimana menghilangkannya setan akan iman. Ini membahas tentang menceritakan bagaimana cara setan menggoda kita untuk menghilangkan iman kita ketika kita mau meninggal dunia. Fil khobari, dalam satu khobar, annahu yaji'u syaitanu la'ahnahullahu fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu datanglah oleh syaitan. La'anahullah, semoga mengutuk akannya syaitan oleh Allah. Datanglah oleh syaitan fayajlisu, maka duduk ia 'inda ra'sil 'abdi, di dekat kepala si hamba. Ketika kita sakit nih, ketika kita sakit mau dicabut nyawa, syaitan datang. Fayaqulu lahu, maka berkata ianya syaitan baginya si hamba, utruk hadzal dina, tinggalkan olehmu akan ini agama. Fakul, katakan olehmu, ilahaini isnaini, dua Tuhan. Ilahaini, dua Tuhan, isnaini, dua Tuhan. Tuhan yang dua maksudnya. Katakan Tuhan itu dua. Hatta tanjua min hadhi syiddah. Hingga kalau engkau mau melakukan itu, engkau selamat dari ini keberatan. Ini beratnya nazah ya. Beratnya pencabut nyawa. Karena ketika nyawa dicabut orang kadang tersiksa. Biar engkau selamat dari sakit ini, nah, katakan Tuhan itu dua. Fa idza kana al-amru kadzalik fal khatru syadidun al khaufu adzidun azimun. Maka bila adalah perkara itu seperti demikian, maka bermula bahaya itu besar banget. Al khaufu azimun, bermula ketakutan itu besar banget. Kalau memang kisahnya seperti ini, setiap orang mau meninggal datang setan menggoda, berarti kan ngeri banget. Jadi kata beliau, fa idza kana al-amru kadzalik, maka bila adalah perkara itu seperti demikian, maka bermula bahaya itu keras. Ketakutan itu besar, kita harus mempersiapkan diri. Fa'alaika bil bukai wat tadarru'i wa ihya'il laili bi kasratir ruku'i was sujud. Fa'alaika, maka hendaklah engkau isim fi'il ilzam ya. Fa'alaika, maka lazim olehmu senantiasalah kamu dengan menangis, wa tadarru'i, merendahkan diri, wa ihya'il laili, menghidupkan malam, bi kasratir ruku'i, dengan banyaknya ruku dan banyaknya sujud. Karena hal ini bisa menyelamatkan kita dari gangguan setan ketika mau mati. Hatta tanjua min azabillahi ta'ala. Sehingga engkau selamat dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila Abu Hanifah. Pernah ditanyakan orang akan Abu Hanifah. Ada yang bertanya kepada Abu Hanifah, ayu zambin akhwafu bisalbil iman. Bermula apa dosa? Bermula dosa apa itu yang paling menakutkan, yang bisa menghilangkan iman ketika orang mau meninggal? Ayu zambin akhwaf. Wahai Abu Hanifah, dosa apa yang paling mengkhawatirkan yang bisa menyebabkan iman seseorang hilang? Qala, Abu Hanifah berkata, tarku syukri alal iman, tidak bersyukur terhadap nikmat iman. Ya, tarku syukri, tidak mensyukuri, meninggalkan bersyukur atas nikmat iman. Kita nggak merasa ini beruntung banget hidup dalam keadaan beriman ya. Wa tarku khaufil khatimah, dan tidak takut khatimah. Tarku, meninggalkan takut khatimah. Kita nggak pernah khawatir akhir hidup kita bagaimana sih, said, bahagia atau celaka, nggak pernah memikirkannya. Ini bahaya. Wadul mil ibad, dan mendalimi hamba-hamba Allah yang lain, mendalimi hamba Allah. Fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisalus salasatu fal aghlabu annahu yakhruju minad dunya kafiran. Maka sesungguhnya orang-orang yang ada dalam hatinya, fa inna man kana, maka bahwa sungguh orang-orang yang adalah dalam hatinya itu ini perkara yang tiga, nggak mensyukuri nikmat iman, nggak takut khatimah, mendalimi orang lain,
Fal aghlabu maka bermula yang kebanyakan annahu bahwa sungguhnya orang itu yakhruju akan keluar ia minat dunia dari dunia hal keadaan ia itu yang kafir. Banyak orang mati kafir ya melakukan tiga kesalahan di atas. Illa man adrakat husaadah kecuali orang-orang yang menjemput akannya oleh kebahagiaan. Orang-orang yang memang ditakdirkan bahagia oleh Allah yang pada akhir hidupnya sempat mengucapkan la ilaha illallah. Wa yuqalu dan dikatakan orang asyaddu halil maiti halul atshi wa ihrakil kabidi. Dikatakan orang bermula yang paling beratnya keadaan mayat itu ketika haus dan terbakar jantungnya. Hal yang paling mengerikan pada mayat ketika dia mau meninggal, ketika dia haus, ketika hatinya terasa panas, terbakar, kabitnya ya, kehausan orang meninggal itu katanya sih haus. Sehingga ketika itu ada peluang bagi setan untuk menggoda kita dengan cara menawarkan air. Kan sering kita dengar cerita ya, setan datang bawa air. Suruh kita murtad baru dikasih air. Wa yuqalu dan dikatakan orang asyaddu halil mayit. Bermula yang paling beratnya kondisi mayat itu halul atisyi ketika kehausan wa ihrakil kabid ketika terbakar hatinya pas mau meninggal. Fa fi dzalikal waqti yajidu syaitanu fursatan min naz'i imanil mu'min. Maka sabit pada demikian waktu mendapati oleh setan akan peluang, fursatan akan kesempatan min naz'i imanil mu'min dari mencabut imannya orang beriman. Ada kesempatan dia. Lisyiddati asyihi karena sangat hausnya orang yang beriman fi dzalikal waqti pada waktu itu. Fayaji'u syaitanu 'inda ra'si ma'ahu qadahu ma'in. Maka datanglah oleh setan di sisi kepalanya si mukmin. Ma'ahu qadhu ma'in yang bersamanya setan itu ada segelas air atau secawan air minal jildi dari kulit. Nah, di zaman dulu tempat air kulit. Fayuharrikul kadahalahu maka menggerakkan ya setan akan cawan tadi, cawan air lahu baginya si mukmin. Fayaqulu berkata ianya setan. Fayaqulul mu'minu maka berkata oleh orang yang beriman mau meninggal, yang sedang kehausan berkata, A'tini minal ma, berikan olehmu kepadaku dari air. Wala yadri annahu syaitanon dan tidak tahu ianya orang yang beriman bahwa sungguhnya orang itu setan. Dia nggak tahu yang bawa air itu setan, minta air. Fayaqulu lahu qul, maka berkata ia setan baginya orang yang beriman, qul la sani alil alam. Katakan olehmu tidak ada pencipta bagi alam. Oh, oke, kalau mau air katakan tidak ada yang membuat alam. Hatta u'tiyaka sehingga aku berikan kepada engkau akan air tadi. Fa in kana ala sa'adah, maka jika ada ianya orang yang beriman itu di atas kebahagiaan lam yujibuhu, niscaya tidak akan menjawab ia akannya permintaan setan tadi. Summa yaji'u syaitanu ila maudhi'i qadamaihi. Kalau setan gagal lewat depannya tadi, ya, setan nggak pernah buang-buang waktu. Bukan kayak kita suka buang waktu, kan? Setan nggak pernah buang waktu ini, selalu menggoda. Summa yaji'u syaitanu ila maudhi'i qadamaihi, kemudian datanglah oleh setan kepada tempat dua kakinya si mukmin. Wa yuharrikul qadahalahu dan menggerakkan ya setan akan cawan tadi baginya si mukmin. Fayaqulul mu'minu maka berkatalah oleh orang yang beriman, "A'tini minal ma'i, berikan olehmu kepadaku dari air." Fayaqulu maka setan itu berkata, "Qul kadzabtur rasul." Katakan olehmu aku dusta, aku dustai akan Rasul alaihissalam. Ini bukan tambahan dari setan, setan nggak mau baca alaihissalam. Oke, kalau mau air, katakan olehmu, kadzabtu ala rasul. Aku mendustai rasul. Katakan seperti itu, air akan aku berikan. Hatta u'tiyaka minhu hingga aku berikan kepada engkau darinya air. Faman adrakahus syakawatu yujibuhu ila dzalik. Maka barang siapa yang menjemput akannya oleh kecelakaan, yang menjawab ia akannya perkataan setan ila dzalik kepada demikian. Nah, kalau memang takdir kita celaka, kita akan menjawabnya. Kenapa menjawab? Li'annahu la yasbiru 'alal 'atshi, karena sesungguhnya seseorang itu tidak sabar ya di atas haus. Nggak sanggup menahan haus. Makanya harus latih dengan puasa juga. Ini udah bulan puasa. Fayakhruju minad dunya kafiran. Maka kalau dia mengucapkan semua hal yang diperintahkan oleh setan tadi, fayakhruju minad dunya kafiran, maka keluar ia dari dunia hal karena dia itu yang kafir. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa man adrakahu sa'adatu yaruddu kalamahu wa yatafakkaru ma amamahu.
Dan barang siapa yang menjemput akannya, mendapati akannya oleh kebahagiaan, orang-orang yang memang takdirnya bahagia, ya ruddu. Niscaya membantah ya akan kalamnya setan. Fayatafakkaru ma amamahu, dan berpikir ya akan apa yang ada di depannya. Enggak akan menjawab ucapan setan. Sadar ya. Sadar, menyadari bahwa itu setan. Atau walaupun itu kita nggak tahu itu setan, kita menyadari apa yang diperintahkan itu salah. Nah, disuruh kita membohongi Rasul, disuruh kita bilang tidak ada pencipta alam dan seterusnya. Nah, kama hukia, sebagaimana dihikayahkan orang, ada satu cerita ini, orang yang meninggal digoda oleh setan. Kama hukia anna Aba Zakaria Az-Zahida. Sebagaimana dihikayahkan bahwa sungguh Abu Zakaria Az-Zahidi ya. Az-Zahida naik kepada apa? Bahwa sungguh Abu Zakaria yang zuhud, lamma hadaratul wafatu atahu sadiquhu, manakala datang kepadanya oleh kematian. Lamma hadaratul wafah. Hadaratul wafah maksudnya mau meninggal. Manakala datang kepadanya Abu Zakaria oleh kematian, atahu sadiquhu, datang kepadanya oleh temannya. Jadi ketika Abu Abu Zakaria ini sakit, teman-temannya datang bahwa fi sakaratil mauti, dan dianya Abu Zakaria itu sedang berada dalam mabuk maut, dalam sakaratul maut, sedang-sedang nyawanya mau dicabut, itu lebih kurang. Temannya ada di sekitar, di sekeliling beliau lagi jenguk. Walakkanahul kalimat at-thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mentalkin dianya temannya kepadanya Abu Zakaria akan kalimat thayyibah. Karena Abu Zakaria mau meninggal ini, teman beliau yang hadir otomatis ditalkinkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arada anhu, maka berpaling ianya Abu Zakaria darinya talkin. Justru Abu Zakaria enggak menjawabnya. Jadi sahabat beliau itu udah gundah aja. Faqala lahu saniyan, maka berkata ianya sahabat baginya Abu Zakaria saniyan pada kali yang kedua, diulang lagi la ilaha illallah. Fa'arada anhu, maka berpaling ianya Abu Zakaria darinya talqin. Faqala lahu salisan, maka berkata ianya temannya baginya Abu Zakaria akan yang ketiga, masih ditalkin lagi. Faqala lahu, maka berkata ianya Abu Zakaria lahu baginya teman, la aqulu, la aqulu, tidak akan aku katakan. Begitu kata Abu Zakaria yang sedang sakaratul maut. Sehingga teman-teman beliau merasa, wah, apakah Abu Zakaria ini nggak mau ditalkinkan? Jangan-jangan mati kafir. Kan takut banget sahabatnya. Fawusyiya ala sadiqihi. Maka dipingsankan di atas temannya Abu Zakaria. Saking kagetnya teman Abu Zakaria, ketika mentalkinkan Abu Zakaria berpaling, justru pingsan. Yang pingsan temannya. Dan Abu Zakaria ini nanti nggak jadi meninggal ini. Falamma afaqa Abu Zakaria ba'da sa'atin, maka manakala sadarlah oleh Abu Zakaria sesudah sejam atau sebentar, sadar nggak jadi meninggal, wajada khifatan, dan mendapati ia akan rasa ringan di tubuhnya, nggak sakit lagi. Fataha ainaihi, dia membuka ia akan dua matanya. Abu Zakaria sadar dari sakitnya, sembuh, buka mata. Faqala lahum, maka berkata ianya Abu Zakaria bagi mereka teman-temannya, hal kultum li syai'an, apakah engkau tadi mengatakan untukku sesuatu? Kalian berbicara tadi? Kalau mereka berkata, "Na'am, ya. Araduna 'alaika syahadah salasan." Kami tawarkan. Araduna, kami bawakan kepadamu akan syahadah tiga kali. Artinya, kami ucapkan, kami talkinkan kamu tiga kali kalimat syahadah. Fa'araduta marrataini, tapi engkau berpaling dua kali, wa qulta fis salasati, dan engkau mengatakan pada kali ketiga, la aqulu, tidak akan aku katakan. Iya, ketika engkau mau meninggal tadi, kami mengucapkan kepadamu tiga kali la ilaha illallah. Dua kali engkau tolak, satu kali malah engkau mengatakan saya tidak mau mengatakannya. Ya. Kemudian, faqala Abu Zakaria, maka berkatalah oleh Abu Zakaria, atani iblis, datang kepadaku oleh iblis, wa ma'ahu qaduhun min ma'in. Bersamanya iblis itu ada segelas dari air. Wa waqafa an yamini, dan berhenti ia di kananku. Wa harrakal kadaha, menggerakkan ia akan gelas. Faqala li, berkata ianya iblis bagiku, atahtaju ilal ma, apakah engkau memerlukan kepada air? Qultu, aku berkata, bala, benar, aku haus banget. Qala, berkata ianya iblis, Qul Isa ibnullah. Oke, katakan olehmu Isa itu anak Allah. Baru aku berikan air. Fa'aradatu anhu. Kemudian aku berpaling darinya. Jadi aku berpaling dari iblis itu, bukan dari engkau. Summa atani min qibali rijli. Kemudian datang ianya iblis kepadaku dari
sisi kakiku. Faqala li kadzalik, berkata ianya iblis, bagiku seperti demikian juga. Dia menawarkan air kepadaku, tapi aku harus menyatakan Isa itu anak Allah. Wa fi salisah, iblis juga datang pada kali yang ketiga. Qala, berkata ianya iblis, la ilah, tidak ada Tuhan. Itu. Iblis berkata, kul la ilah. Katakan olehmu, la ilah. Qultu, aku berkata, tidak. La aqulu, tidak akan aku mengatakannya. Nah, aku mengatakan la aqulu, aku tidak akan mengatakannya. Jadi aku mengatakan la aqulu bukan kepada kalian, tapi kepada iblis. Fadarabal qadha 'alal ardi, maka melemparkan ianya iblis akan gelas tadi di atas bumi. Wa walla hariban, dan berpaling ianya iblis dalam keadaan lari. Nah, iblis pun melarikan diri. Jadi fa'ana radatu ala iblis la alaikum. Maka bermula saya membantah, saya menolak kepada iblis bukan kepada kalian. Fa asyhadu, maka aku bersaksi alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, nah, begitulah kisah tentang godaan iblis ketika mau meninggal. Jadi harus banyak membaca la ilaha illallah ketika masih hidup. Wa ala hadzal khabari ruwiya an Mansur ibni Ammar. Dan di atas ini kabar pula telah diriwayatkan dari Mansur ibni Ammar. Ada kisah lain nih. Qala, berkata ianya Mansur, idza dana mautul abdi kusima haluhu ala khamsatin. Apabila mendekatilah oleh kematian hamba, niscaya dibagikan akan halnya hamba di atas 5. Idza dana mautul abdi, apabila telah dekatlah oleh kematian seorang hamba, kusima haluhu ala khamsatin. Niscaya dibagikan akan halnya si hamba kepada 5 perkara. Apanya yang 5? Al-malu lil warasati. Bermula harta itu untuk para waris, kan? Harta si mayat untuk warisnya. Warruhu limalakil maut. Bermula ruhnya itu untuk malaikat maut. Hartanya diambil waris, rohnya dibawa pergi malaikat maut. Wallahmu lidudi. Daging-dagingnya untuk ulat-ulat di kuburan. Wal admu liturabi. Tulang-tulangnya untuk tanah. Wal hasanatu lil khasma. Hasanah ini kecantikan, kegantengan untuk para musuh. Maksud para musuh ya untuk orang lain. Kita ganteng meninggal hilang gantengnya, ya diganti oleh orang ganteng yang lain. Kita cantik meninggal hilang cantiknya, ada orang lain yang memiliki kecantikan. Wa syaitanu lisalabil iman, syaitan itu pergi membawa iman. Ini yang paling mengerikan. Artinya ada sebahagian orang ketika meninggalnya pembagiannya seperti ini, sampai syaitan pun membawa iman. Summa qala, kemudian berkata ianya Mansur tadi, in zahabal warisu bil mali yajuz. Jika pergilah oleh waris dengan membawa harta, niscaya boleh ya, ya nggak apa-apalah. Misalkan waris pergi ngambil harta kan. Wa in zahaba malakul mauti birruhi yajuz. Dan jika pergilah oleh malaikat maut dengan membawa ruh itu harus iya, memang ya wajar. Wa in zahabat dudu billahmi yajuz. Dan jika pergilah oleh ulat dengan membawa daging itu pun boleh iya. Wa in zahabal khasma'u bil hasanati yajuz. Nah, dan jika pergilah oleh musuh-musuh dengan membawa kegantengan, kecantikan itu niscaya boleh ya. Jadi kita bacain boleh, inna juga boleh. Inna, inna zahaba. Sesungguhnya perginya malaikat maut. Inna zahaba mal. Tapi kalau zahaba masdarnya zahab ada alif. Jadi kita bacain aja. In zahaba malakul mauti birruhi yajuzu wa in zahaba daudu billahmi yajuzu wa in zahabal khasma'u bil hasanati yajuzu ya laita syaitana la yadhhabu bil iman. Andaikan, nah ini, andaikan setan itu tidak pergi ia dengan membawa iman ketika mati. Nah, andaikan setan nggak pergi membawa iman, alhamdulillah kita selamat. Fa innahu yakunu firakan minad din, maka bahwa sungguhnya kepergian setan membawa iman itu ada ya perpisahan dari agama. Ini berarti kita kehilangan agama kita. Fa inna firaka ruh lil jasad ghairu firaqi rabbi. Maka sesungguhnya berpisahnya ruh bagi badan itu bukan berpisah dengan Tuhan. Justru berpisah ruh dengan badan untuk bertemu Tuhan. Tapi kalau berpisah iman, nah itu kita kehilangan segalanya. Fa innahu firakun la yudraku ahadun ba'dahu. Maka sesungguhnya berpisahnya iman tadi itu perpisahan yang tidak la yudriku ahadun ba'dahu, yang tidak bisa mendapati oleh seorang pun sesudahnya. Maka sesungguhnya berpisah atau berpisah agama. Fa innahu, sesungguhnya berpisah ruh dari badan itu firakun, satu perpisahan.
La yudriku ahadun, yang tidak mendapati oleh seorang pun sesudahnya perpisahan akan pertemuan kembali ya. Perpisahan yang enggak ada pertemuan kembali. Ini mungkin maksudnya wa khasarotah ya. Jadi di depan waw ini ada alif, kayaknya ini waw nadbah, huruf nida panggilan ketiga. Wa khasarotah, wahai kerugiannya seseorang. Tapi di sini nggak ada alifnya. Ini susah diartikan kalau nggak ada alif. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab, walhamdulillahi rabbil alamin.